Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar Maulana dengan NPM 10.100.117.163 dari Fakultas Kedokteran Unisba akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Faktor Resiko Stunting pada anak usia 2-60 bulan di wilayah Puskesmas Cimahi Selatan pada tahun 2020. Untuk yang pertama, dari latar belakangnya, yang pertama, permasalahan gizi pada balita masih menjadi nomor satu di wilayah dunia. Pada saat ini, prevalensi stunting di Jawa Barat masih cukup tinggi dengan persentase 31,1%. Untuk yang kedua, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya. Lalu dampak yang ditimbulkan ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Faktornya itu yang pertama ada dari asupan makan, pendidikan orang tua, status ekonomi, imunisasi dasar, dan jumlah anak dalam keluarga. Kemudian dari tujuannya itu ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran faktor risiko stunting pada anak usia 2-60 bulan di wilayah Puskesmas Cimahi Selatan pada tahun 2020. Untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengetahui kejadian stunting, lalu jenis kelamin, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, status ekonomi, imunisasi dasar pada anak usia 2-60 bulan di wilayah Puskesmas Cimahi Selatan. Selanjutnya dari subjek penelitian ada populasi target, yaitu anak dengan usia 2-6 bulan, dan ada populasi terjangkau, yaitu anak usia 2-60 bulan di wilayah Puskesmas Cimahi Selatan pada tahun 2020. Dari metode penelitiannya, yaitu dilakukan deskriptif dengan teknik purposive sampling, yaitu sampelnya menggunakan desain cross-sectional dan pengambilan datanya menggunakan kuesioner faktor risiko stunting yang tujuannya untuk mengetahui penyebab balita stunting pada Puskesmas Cimahi Selatan. Lalu dari variabelnya ada status ekonomi, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, imunisasi dasar, jumlah anak, panjang badan, dan usia. Lalu dari definisi operasionalnya, yang pertama ada jenis kelamin, yang dimana alat ukur yang menggunakan kuesioner dibagi menjadi laki-laki dan perempuan, lalu pada usia menggunakan kuesioner juga dibagi menjadi 2-60 bulan, lalu pekerjaan, yaitu menggunakan kuesioner juga, dan dibagi menjadi bekerja dan tidak bekerja. Lalu pendapatan menggunakan kuesioner dibagi menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu ada pendidikan menggunakan kuesioner dibagi menjadi tidak bersekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian ada imunisasi dasar menggunakan kuesioner yang hasil alat ukurnya itu dibagi menjadi lengkap dan tidak lengkap. Lalu jumlah anak menggunakan kuesioner dikategorikan menjadi 1-2 anak, 3-4 anak, dan lebih dari 4 anak. Dan yang terakhir itu dari panjang badan ataupun tinggi badan menggunakan WCGS dan dikategorikan menjadi tidak stunting dan stunting. Untuk angka dan alur penelitian, yang pertama dilakukan perizinan, yaitu pembuatan proposal etik dan perizinan. Lalu diidentifikasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusinya, lalu diambil dari kriteria inklusinya, jika bersedia akan dijelaskan tujuan penelitian dan juga diberikan inform consent untuk responden. Lalu setelah itu jika responden setuju akan dijelaskan cara pengisian kuesionernya, lalu diberikan kuesioner, lalu akan diisi datanya, kemudian akan diolah. Nanti akan diambil hasil dan pembahasannya. Kemudian dari analisis datanya, yaitu analisis univariat yang bertujuan untuk menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian, lalu meringkasnya untuk menjadi suatu informasi. Dari hasilnya berdasarkan jenis kelamin sebanyak 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Lalu berdasarkan usia dari 80 responden, rata-rata sebesar 29,63 bulan. Lalu berdasarkan pekerjaan, 98,8% ayah dengan stunting bekerja dan 68,8% ibu dengan anak stunting tidak bekerja. Lalu berdasarkan pendidikan orang tua, yaitu 51 orang berpendidikan SMA dan 58 orang berpendidikan SMA pada ibu. Kemudian setelah itu berdasarkan status ekonomi dari 80 orang responden, yaitu rata-rata dengan pendapatan sangat rendah sampai sedang dengan persentase 86,25%. Selanjutnya dari imunisasi dasar sebanyak 30 orang dengan imunisasi dasar lengkap dan 50 orang dengan imunisasi dasar tidak lengkap. Lalu yang terakhir berdasarkan jumlah anak, yaitu rata-rata jumlah anaknya lebih dari 3 dengan persentase 60%. Untuk simpulannya dapat diambil, yaitu penelitian ini faktor yang paling berpengaruhnya itu adalah status ekonomi dan imunisasi dasar, di mana walaupun terdapat faktor lain, namun tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan. Untuk sarannya, dari saran akademis diharapkan kedepannya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode cohort retrospektif untuk menilai secara statistik hubungan antar variabel penelitian yang diduga sebagai faktor risiko. Dan untuk saran praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan terhadap orang tua agar memperhatikan asupan nutrisi dan gizi anaknya dalam meningkatkan pencegahan terjadinya stunting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.